Selamat malam Pak Zaki. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema eksploitasi alam dan pertambangan. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari Andini Maulifa Rizkia, Miftahul Jannah, Yuneva Lestari, Fiona Rudita Wulandari, dan Feby Sufi Ibrahim. Di sini ada poster studi kasus kami yang studi kasus 5, yaitu poster tentang eksploitasi alam ya. Nah, eksploitasi alam sendiri adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan atau tidak berkelanjutan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan keseimbangan alam. Nah, contoh eksploitasi lingkungan itu seperti penebangan hutan secara masif, terus penangkapan ikan secara berlebihan, penggunaan bahan kimia yang berbahaya, serta pertambangan yang merusak tanah dan air. Nah, eksploitasi ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan lingkungan ini kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran, dan mengurangi kualitas hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Next. Oh ya, eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang merusak lingkungan masih kerap muncul di masyarakat Indonesia. Seperti yang dilansir dalam liputan6.com di tahun 2019, Walhi beranggapan bahwa aktivitas tambang ini menjadi salah satu faktor kerusakan lingkungan di Jawa Barat. Nah, aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa kesadaran akan kelestarian lingkungan ini dan kesadaran sosial memberikan dampak negatif bagi warga negara Indonesia. Ditambah lagi dengan sektor pertambangan yang hanya dikuasai oleh segelintir rakyat Indonesia. Nah, eksploitasi kekayaan alam ini akan melanggar Pancasila kita ya, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, terutama nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepedulian terhadap alam. Nah, di sini ada beberapa pelanggaran nilai-nilai Pancasilanya. Yang pertama yaitu ada dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, eksploitasi sumber daya alam tanpa memerhatikan kelestarian lingkungan dapat menunjukkan kurangnya rasa kemanusiaan terhadap generasi mendatang yang akan merasakan dampak kerusakan lingkungan. Nah, aktivitas ini juga mengabaikan keseimbangan ekosistem yang seharusnya dijaga untuk kelangsungan hidup semua masyarakat. Terus ada juga dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sektor pertambangan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat memecah persatuan bangsa. Ketidakadilan dalam distribusi keuntungan dari sektor ini menunjukkan kurangnya pemerataan yang merugikan masyarakat luas, khususnya mereka yang tinggal di sekitar area pertambangan. Limbah yang akan terus-menerus ada dapat merusak sistem perairan di area tambang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Mita. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari pelanggaran nilai Pancasila pada kasus ini, yaitu di sila keempat mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Keputusan terkait eksploitasi sumber daya alam seringkali diambil tanpa melibatkan masyarakat sosial. Masyarakat lokal atau mempertimbangkan aspirasi mereka. Ini mencerminkan kurangnya praktik demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas. Kemudian di sila kelima, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana praktik pertambangan yang merusak dan hanya menguntungkan segelintir pihak yang tidak mencerminkan keadilan sosial. Hasil kekayaan alam seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang yang memiliki akses atau kendali terhadap industri tersebut. Harusnya pemerintah membuat tambang yang tidak berada di dekat pemukiman warga. Lanjutnya. Selain ada pelanggaran nilai-nilai dalam Pancasila, di sini kita menemukan solusi untuk mengatasi pelanggaran nilai-nilai Pancasila tersebut. Di poin pertama ada kita menerapkan regulasi yang ketat dan penegakan hukum. Pemerintah perlu memperketat regulasi terkait eksploitasi sumber daya alam dan memastikan pelaku industri pertambangan mematuhi standar keberlanjutan lingkungan. Sanksi yang tegas harus diberikan kepada perusahaan yang melanggar, termasuk pencabutan izin operasi jika diperlukan. Di poin kedua, ada mendorong praktik pertambangan berkelanjutan. Maksudnya mendorong perlu adanya penerapan teknologi ramah lingkungan dalam industri pertambangan sendiri untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan.
pemerintah dapat mendorong penggunaan teknologi yang minim polusi dan praktik rehabilitasi lingkungan pasca pertambangan. Nah, di poin ketiga ada meningkatkan pengawasan dan partisipasi publik, melibatkan masyarakat setempat dalam pengawasan terhadap kegiatan pertambangan sehingga mereka dapat melaporkan apabila terjadi pelanggaran atau kerusakan lingkungan. Ini juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitarnya dan sama-sama bertanggung jawab untuk lingkungan tersebut. Selanjutnya poinnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Untuk solusi yang selanjutnya, berdasarkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di sila-sila Pancasila, kami menemukan bahwa distribusi hasil kekayaan alam secara merata itu akan berdampak terhadap masyarakat secara luas. Tentunya dengan pendistribusian itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah ketika ada satu kegiatan seperti pertambangan yang tentunya akan mengeksploitasi kekayaan alam itu sendiri, harus diberikan atau didistribusikan secara merata kepada masyarakat agar kepentingan-kepentingan seperti kekayaan dan lain sebagainya itu bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia sama dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Selanjutnya solusi yang kami temukan adalah selanjutnya solusi yang kami temukan adalah bahwa dengan adanya edukasi terkait dengan lingkungan dan tanggung jawab sosial, itu akan mendorong perilaku-perilaku masyarakat. Contohnya seperti ini ketika misalkan kita di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah lebih dasarnya, diberikan nilai-nilai yang ditanamkan dari mulai kita dini untuk bagaimana lingkungan itu mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Jadi ketika nanti seseorang atau kelompok akan melakukan eksploitasi alam, mereka itu akan sadar mereka punya tanggung jawab untuk menjaga alam itu lebih baik. Jadi kami menemukan solusi bahwa dengan edukasi tentang lingkungan dan juga rasa tanggung jawab yang ditumbuhkan dari sejak dini, itu akan mendorong seseorang untuk mencegah perilaku dari eksploitasi alam yang dilakukan seperti di pertambangan gitu. Yang selanjutnya, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, tentunya dengan mendorong bagaimana perusahaan-perusahaan itu bertransformasi menjadi perusahaan yang mengedepankan lingkungan, itu tentunya akan memberikan dampak kesejahteraan kepada manusia juga. Jadi, misalkan seperti ini, ketika perusahaan itu mulai memperhatikan limbah pabrik, limbah kimia atau limbah apapun, mereka akan memikirkan bahwa oh ternyata ketika misalkan kita membuang limbah itu secara sembarangan, kita akan terdampaknya dari segi polusi, dari segi perairan yang kurang jernih, kurang bagus, dan akan menyebabkan penyakit gitu. Hal itu tentunya dengan dorongan-dorongan lingkungan dan mereka punya kesadaran terhadap diri sendiri, terhadap kelompoknya, terhadap perusahaannya, mereka akan membuat menggunakan teknologi yang jauh lebih ramah di lingkungan gitu. Tentunya dengan contohnya di dalam pertambangan, karena kan biasanya pertambangan itu mengeruk secara terus-menerus alam sehingga mereka itu mencoba menghabiskan sumber daya alam yang ada sampai mencapai kepentingan dan keuntungan yang ada. Dengan adanya penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, itu mendorong keberlangsungan lingkungan juga. Seperti itu. Untuk solusinya, kami menyatakan bahwa dengan poster yang kami buat, adanya perbandingan antara kiri dan kanan. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat, di sebelah kiri itu ada alam yang masih sangat alami, alam yang masih natural, yang belum pernah disentuh oleh eksploitasi, sehingga di sana kami mencoba menggambarkan melalui poster itu ada pedesaan yang berdampingan dengan gambar sebelahnya, yaitu sudah mulai di sini. Di sebelah kanan itu sudah mulai adanya pertambangan, sudah mulai adanya industri yang terus-menerus untuk mengeksploitasi alam gitu. Sehingga adanya perbedaan antara warna di sebelah kiri yang hijau, yang alami, yang masih sangat jernih air-airnya. Kita mencoba melihat transisi di sebelah kanan yang sudah dieksploitasi. Hal tersebut tentunya mendorong studi kasus yang kami angkat, yaitu di studi kasus 5, yang menyatakan bahwa eksploitasi kekayaan alam itu sebetulnya contohnya di perusahaan pertambangan itu merusak adanya
keberlangsungan alam yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya dengan kita melihat dari poster yang kita buat di sini, yang kita coba jelaskan, dengan tulisan yang besar, stop eksploitasi lingkungan untuk pertambangan, itu menunjukkan adanya warning secara keras gitu ya. Kalau misalkan kita mau melakukan pertambangan yang tentunya harus dilakukan secara tanggung jawab terkait dengan alam dan lingkungan itu sendiri. Sehingga nantinya kekayaan yang dihasilkan dari pertambangan itu juga akan bisa merata secara adil dan masyarakat bisa merasakan dampak dari pertambangan itu sendiri. Baik, eksploitasi yang berlebihan dalam bidang pertambangan itu kan intinya gitu. Saya akan menambahkan sedikit kesimpulan. Jadi dari apa yang telah teman-teman saya presentasikan dalam kelompok, ya dalam presentasinya itu membuktikan bahwasanya regulasi yang ada di Indonesia ini perlu dipertambah lagi terkait pertambangan itu tersebut, dan harus dibatasi ya, karena biar bagaimanapun segala sesuatu yang tidak dibatasi dan tidak diatur itu akan menjadi bencana ya. Dan terlihat dari poster yang kelompok kami buat ya, kanan dan kiri itu terlihat jelas sekali perbedaan bumi sebelum, atau suatu daerah, suatu tempat sebelum dieksploitasi dan setelah dieksploitasi itu mencemari lingkungan. Seperti itu presentasi dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Tapi mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan. Kalau misalkan ada saran, terima kasih. Selamat malam.